Market Outlook Kebun Saham. Kita pagi hari ini akan membahas sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana cara memulai trading dan berapa modalnya. Oke, yang pertama cara memulai trading adalah kita harus mengenal bahwa adanya risiko yang menyertai dari trading tersebut. Tidak ada satupun bisnis di dunia ini yang tanpa risiko. Namun ketika kita mempelajari dari A sampai Z dari sebuah bisnis itu, maka kita akan punya risiko yang terukur. Jadi yang adanya risk yang terukur. Saya singkat RT ya. Risk yang terukur. Nah, risk yang terukur ini akan menghasilkan sebuah return yang terukur juga. Return yang terukur. Ya. Jadi, bagaimana kita menemukan di dalam bisnis yang kita geluti itu, atau di dalam trading yang kita geluti itu, muncul sebuah risk yang terukur dengan return yang terukur. Nah, di dalam trading yang baik adalah risknya 1, risikonya 2. Risknya 1, returnnya 2. Jadi ini yang disebut dengan risk to reward ratio. Ini merupakan basic dari trading yang perlu kita ketahui. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua adalah berapa sih modal dalam kita memulai sebuah bisnis? Saya sering menemui pertanyaan bahwa modalnya minimal berapa. Sebenarnya minimal itu bagus, tetapi tidak ada modal yang minimal bisa menghasilkan maksimal. Itu hanya mitos. Jadi itu hanya mitos ya. Orang berharap dengan modal sekecil-kecilnya misalkan cuma $1 gitu ya, kemudian dia berharap bisa menghasilkan $10.000 gitu. Itu tidak mungkin. Kalau itu bisa terjadi, kita ini siapa gitu ya. Padahal di dunia ini yang orang yang lebih pintar dari kita ini sangat banyak. Miliarder di dunia ini sangat banyak sekali. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, berarti kita sebenarnya ranking 1 di Indonesia untuk menjadi seorang miliarder. Nah, jadi pertanyaan yang sebenarnya yang perlu kita sadari adalah bagaimana modal itu sebenarnya seperti ini. Contoh secara spesifik kita bergerak di bidang saham dan forex misalkan ya. Untuk saham, contoh Anda membeli sebuah saham, itu satu lot itu minimal adalah 100 lembar. Kemudian jika harga saham tersebut Rp1.000, maka Anda harus menyiapkan uang sebanyak satu lot minimal beli, atau dikalikan 100 lembar. Berapa itu? 100.000. Ini adalah modal minimal ketika Anda membeli sebuah saham. Kalau sebuah perusahaan harga sahamnya 2.000, berarti Anda perlu menyiapkan uang 200.000. Itu adalah uang minimal yang perlu Anda belikan untuk saham. Oke, bagaimana dengan forex? Forex itu kita harus tahu singkatannya adalah foreign exchange. Foreign exchange. Nah, foreign exchange ini artinya adalah pertukaran mata uang. Jadi pertukaran mata uang, misalkan ya, Anda punya nih $1, itu bisa ditukarkan dengan rupiah 15.000 misalkan. Contoh. Berarti kalau Anda mau beli $1, modal Anda berapa? 15.000. Nah, ini yang dimaksud dengan forex, foreign exchange. Kalau Anda mau beli $10, siapkan modal Anda 150.000. Ya, tinggal dikalikan aja kan ini ya. $10 berarti 150.000 rupiahnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya.
Nah, sedangkan forex dengan leverage artinya apa? Contoh, Anda kan sering menemui, leverage 1:100 itu misalkan. Maksudnya apa? Maksudnya Anda hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 1%, itu setara dengan 100%. Nah, ini yang dimaksud dengan leverage. Contoh praktis seperti ini, 1% ya, kita masuk ke 1% ya. Tadi kan kita beli $1, butuh uang berapa? 15.000. Betul ya? Nah, kalau Anda masuk ke bisnis leverage ini atau bisnis derivatif ya, foreign exchange derivatif. Jadi orang biasa ngomong forex itu sebenarnya kurang lengkap. Yang betul adalah derivative trading forex. Nah, dengan kita masuk ke derivative trading forex, maka sebenarnya Anda hanya perlu memiliki modal 1% dari 15.000 itu untuk bisa mentradingkan $1. Jadi untuk beli $1 ini, Anda hanya butuh uang 1% dikalikan 15.000. Wow, berapa itu? Cuman Rp150. Dengan uang Rp150, Anda sudah bisa beli $1. Ini yang dimaksud dengan bisnis leverage. Nah, kembali ke risiko ya. Risk to reward tadi. Terakhir kita bisa beli $1 dengan duit berapa? Rp150. Betul ya, Rp150 saja. Karena adanya derivative trading forex, karena adanya leverage tadi. Oke, tentunya hal ini sangat berisiko kalau Anda mengeluarkan uang Rp150 untuk membeli $1. Seandainya harga dolar terhadap rupiah ini dari 15.000 turun menjadi 14.000, ini penurunannya aja 1.000, sedangkan uang yang Anda keluarkan hanya 150. Artinya apa? Disinilah awal sebuah namanya margin call atau disebut MC. Uang yang Anda simpan untuk memberi $1 itu hanya Rp150, tetapi pergerakan harga rupiah terhadap dolar itu adalah 15.000 menjadi 14.000, berarti dia turun Rp1.000. Berarti uang Rp150 Anda ini hangus akhirnya. Nah, inilah yang disebut dengan margin call. Tetapi beda cerita kalau Anda mengeluarkan bukan 150, tetapi Anda mengeluarkan 15.000 untuk membeli $1. Meskipun dia turun jadi 14.000, $1 Anda masih Anda miliki, tidak hilang. Betul ya? Tidak hangus, tidak ada MC. Karena apa? Anda sedang berada dalam bisnis forex yang sebenarnya, bukan forex margin, bukan forex leverage, atau bukan forex derivatif. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, jadi kalau saya boleh mengatakan berapa sih uang yang sebenarnya? Leverage yang dipakai oleh para pemain-pemain dunia itu maksimal adalah 1:3. Itu udah pemainnya sangat top banget dan dia benar-benar sangat hati-hati portofolionya. Nah, kalau 1:3 itu artinya berapa persen? Sekitar 33% ya, atau 30% lah singkatannya. Berarti untuk membeli $1 Anda butuh modal 15.000 kali 33% atau 30%. Setara dengan berapa? Sekitar 4.500-an lah kurang lebih ya. Nah, dengan orang mengeluarkan uang Rp4.500 untuk membeli $1, maka kalaupun harga rupiah turun Rp1.000 dari 15.000 ke 14.000,
4.500 Anda itu masih bisa bertahan, ya toh. Dari 4.500 Anda rugi 1.000 masih jadi 3.500. Nah, disinilah Anda akan jauh dari MC. Ya kan, ini jadi tidak MC ya. Tidak jadi MC. Bisa dipahami ya di sini ya. Oke, mungkin cukup sampai di sekian video saya. Jika ada pertanyaan silakan komen. Silakan gabung dengan grup WA kita. Silakan sharingkan juga pada teman Anda tentang informasi risk to reward ratio dan juga modal minimal dalam trading ini. Oke, sukses untuk kita semua. Kebun Saham out.